Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Rohmadi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk video ini merupakan seri pertama dari mata kuliah keamanan informasi setelah UTS. Untuk video ini membahas tentang bagaimana cara kita mengamankan informasi atau bermain aman di sosial media dan email. Untuk materi ini nanti singkat, tetapi dari materi ini saya ambilkan dari CSCU. Apa itu CSCU? CSCU adalah Certified Security Computer User. Jadi ini CSCU ini adalah sertifikasi kompetisi internasional di bidang keamanan informasi. Oke, langsung saja kita membahas tentang emailnya dulu. Tidak dipungkiri, saat ini semuanya sudah menggunakan email. Apalagi di saat WFH ini, work from home ataupun SFH, study from home, kebanyakan sudah menggunakan email untuk berbagi informasi atau berkomunikasi di dalam pembelajaran ataupun bekerja. Tetapi dari kemudahan ataupun kelebihan tersebut, kita juga perlu waspada karena di dalam email itu tidak ada komunikasi yang benar-benar 100% aman. Kemudian, dari email yang tidak aman tersebut, maka muncul berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa oleh orang jahat itu untuk menyerang atau untuk menangkap informasi pribadi ataupun informasi yang sifatnya sensitif. Informasi pribadi ini terkait dengan privasi kita, misalkan dengan tanggal lahir dan sebagainya, ataupun kalau informasi sensitif itu yang berkaitan dengan misalkan keuangan atau finansial kita. Untuk itu, maka kita perlu mengamankan email supaya kita di dalam berkomunikasi atau bertransaksi menggunakan email ini menjadi lebih aman. Karena email itu juga merupakan salah satu sumber virus ataupun malware ataupun sesuatu hal yang digunakan oleh attacker untuk menyerang komputer atau laptop kita. Apa sih jenis-jenis ancaman pada email? Jadi ancaman pada email itu biasanya spamming. Ketika di dalam spamming, itu pasti akan ada, paling tidak ada hoax, phishing, link direct, kemudian attachment file virus. Ini ada contoh spam, dia mengatasnamakan McDonald, maka ini termasuk hoax atau scam karena dia memberikan informasi berupa iming-iming. Ketika ini diklik, maka dia akan link redirect. Nah, link redirect ini biasanya digunakan untuk mencuri ataupun mengelabui pengguna yang tidak care dengan keamanan informasi. Biasanya ketika link redirect ini diklik, maka nanti akan muncul beberapa form yang digunakan untuk menginputkan data-data kita. Kemudian, bagaimana prosedur menggunakan email dengan aman? Yang pertama adalah kita membuat password yang kuat. Password yang kuat itu biasanya kita harus menggunakan beberapa kombinasi. Kombinasi itu apa? Kombinasi itu bisa berupa huruf besar, huruf kecil, ada simbol, ada angka. Itu untuk membuat password yang kuat. Kalau passwordnya hanya berupa huruf, itu masih bisa untuk di brute force. Apa itu brute force? Nanti silahkan dicari sendiri atau dinantikan di video berikutnya. Selain menggunakan atau membuat password yang kuat, kita juga harus memberikan recovery email ataupun bisa juga mengaktifkan two authentic
faktor atau menggunakan dua pengamanan. Biasanya ketika kita membuat sebuah email, kita sebelum menyelesaikan registrasi email, itu biasanya diminta untuk memasukkan recovery email ataupun recovery phone. Ya, itu perlu kita aktifkan. Kalau untuk yang dua faktor ini, biasanya selain ini, nanti diminta untuk memasukkan kode atau device yang digunakan. Kemudian yang berikutnya, kita harus rajin mengecek aktivitas login email kita. Kalau kita misalkan dalam 1 bulan ini tidak pergi kemana-mana, ketika kita cek aktivitas ini kok ada yang aneh atau janggal, kok loginnya bisa di Jakarta atau di Bandung, maka kita harus mereset passwordnya atau mengubahnya. Kemudian menggunakan HTTPS, kemudian disable remember me. Nah, ini yang kebanyakan digunakan. Sebaiknya ketika kita menggunakan browser atau kita login ke sebuah web, kita abaikan atau jangan centang untuk remember me-nya, kecuali Anda sudah yakin dengan laptop yang Anda gunakan itu hanya digunakan sendiri. Kemudian ketika kita menerima email, ketika ada attachment atau lampiran, kita jangan lupa untuk men-scan-nya dulu. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan siapa pengirim emailnya. Seperti halnya tadi, pengirim emailnya di sini. Nah, ini pengirim emailnya kenapa boomkarpen.online, padahal di sini McDonald, maka itu bisa dipastikan abal-abal. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita berkomunikasi menggunakan email. Tentu saja untuk langkah amannya, kita jangan menggunakan satu email untuk semua kebutuhan. Sebaiknya satu email itu untuk satu keperluan. Dalam contoh misalkan satu email untuk kampus, satu email lagi untuk belanja, satu email lagi untuk transaksi dan sebagainya. Itu sebaiknya kita pisahkan. Kalau ada istilah itu, jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Jika keranjang itu lepas, maka telurnya akan hancur semua. Begitu juga dengan email ini. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa logout. Kalau lebih bagus lagi, jangan lupa untuk menghapus semua histori dari browser. Ini jika kita masih menggunakan laptop atau PC umum, misalkan di warnet ataupun di kampus yang sifatnya umum semua. Kemudian, jangan mengirimkan informasi personal atau privasi dan keuangan ataupun yang sensitif. Yang berikutnya, jangan membalas spam jika tidak yakin dengan pengirim. Dalam artian, tidak semua email asli itu masuk ke email utama, bisa juga masuk ke spam. Nah, maka ketika kita mengecek spam ini, kita harus cek benar-benar pengirimnya itu siapa. Kita harus memastikan. Oke, untuk yang email cukup itu aja. Kita lanjutkan untuk yang sosial media. Di dalam sosial media, itu ada beberapa ancaman atau serangan. Ada cyberbullying, pencurian identitas, phishing, dan malware attack. Ini mungkin sudah sering kita temui. Cyberbullying jelas. Pencurian identitas ini biasanya berkaitan dengan phishing. Biasanya pencurian identitas ini terjadi ketika phishing-nya berhasil. Kalau malware attack ini biasanya berupa link redirect. Biasanya ketika kita main di sosial media, ada beberapa post yang di situ ada link. Ketika link itu diklik menuju ke sebuah website, kemudian website itu akan mengirimkan malware. Kemudian bagaimana cara bermain aman di sosial media? Tentu saja yang pertama kita setting privasinya. Setting privasi ini lebih bagus. Kita hanya mengizinkan pertemanan dari teman. Jangan di-set semuanya publik. Kemudian ketika kita ada pertemanan, ketika kita akan menerima pertemanan itu, kita harus memperhitungkan, ini benar nggak teman saya, ini benar nggak orangnya baik, dan sebagainya. Kemudian, blok beberapa pengguna yang mengganggu. Kemudian, tidak memposting informasi atau aktivitas personal, dalam artian,
ketika kita berjalan atau bepergian, kita jangan posting saya lagi di plaza ini, saya lagi piknik di pantai ini, itu jangan, karena bisa dipastikan atau kita mencegah dari yang kenal dengan kita itu, wah ini berarti rumahnya lagi sepi ya, kita setelin aja rumahnya. Itu berkaitan dengan berhati-hati memposting di sosmed. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.